Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski mendapatkan hujatan dan cibiran dari banyak masyarakat, tapi tetap saja mantan Presiden Jokowi ini tidak menghiraukan hal tersebut. Dan Pak Jokowi ini tetap saja dengan terang-terangan mengendorse, mendukung salah satu cagup di Jawa Tengah. Ini kita ngomong soal pilkada Jawa Tengah, teman-teman. Padahal teman-teman ya, ada berita yang viral, video yang sangat viral, yaitu seorang pengacara yang menguliti, yang membongkar boroknya Ahmad Lutfi. Dan pengacara ini pun dengan tegas, seandainya saya ada orang Jawa Tengah, saya emoh, saya ogah, bahkan mengatakan saya najis untuk memilih Ahmad Lutfi. Karena pengacara ini benar-benar tahu sepak terjang dan track recordnya Ahmad Lutfi ketika masih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Saya melihat penerimaan dan kesukaan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Pak Lutfi yang sosial luar biasa. Jika kita lihat kemarin di Banyumas, kemudian di Tegal, kemudian hari ini di Grobogan, ya tadi kan sudah dilihat semuanya. Pertimbangan mendukung Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Beliau berdua, Pak Lutfi dan Gus Yassin, saya meyakini mampu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah yang lalu, dan juga bisa bersinergi kuat dengan pemerintah Bapak Prabowo Subianto. Itu. Oke, terima kasih. Ini iya dari pendukungnya Pak Andika ya. Iya-iyanya sangat menohok. Keren banget nih iya-iyanya. Langsung ya ini, tanpa terdengar-aling, menohok banget loh iya-iyanya. Nah, memang seharusnya pilkada itu netral, pilkada, pilpres, apapun itu, pemilu lah, itu memang harus netral dan tanpa cawe-cawe dari pemerintah ya. Kalau saya sih moh ya, najis milih-milih yang kayak begini. Jadi saya waktu itu mendapatkan informasi ada 3 lokasi judi di Jawa Tengah. Saya kirim link beritanya ke Ahmad Lutfi, teman-teman ya. Waktu itu beliau kan Kapolda tuh, Kapolda Jawa Tengah. Nggak dibalas sama sekali link berita saya. Yang ada berikutnya teman-teman, handphone saya diblokir karena ini hanya centang satu. Apakah orang yang seperti ini adalah pejabat yang Anda inginkan menjadi gubernur? Ada judi aja di tempat dia 3 biji, dia kagak mau urusin. Sekali lagi teman-teman, ini adalah opini saya. Terserah teman-teman mau memilih dia atau enggak ya. Kalau saya sih moh ya, najis milih-milih yang kayak begini. Kenapa? Kalau dia nggak peduli sama masyarakat, ngapain lu jadi pejabat? Saya tanyakan, motif lu jadi pejabat apa? Ya, mau korupsi atau apa? Atau mau melayani? Guys, kalian sadar nggak sih? Benar Kalau sekali. diperhatikan kelakuan bapak ini, akhir-akhir ini yang menjadi jurkam, kelakuannya itu Nah ini dengan mirip ini netizen banget. yang dengan Mirip terang-terangan ya. sama sang kuni, mirip banget. Beberapa ciri-ciri sang kuni. Yang pertama, licik dan manipulatif. Yang kedua, haus kekuasaan. Jokowi banget tuh. Yang ketiga, pandai bersilat lidah. Sen kanan belok kiri. Yang keempat, suka mengadu domba. Nah, kalau bapak ini suka bikin orang demo. Yang kelima, cerdik namun jahat. Wis, Mulyono banget tuh. Tidak Jadi apa yang memiliki dikatakan rasa masyarakat itu penyesalan. bukan tanpa sebab. Mulyono banget tuh. Tidak punya penyesalan. Menurut kalian
Mulyono ini masuk kategori Sangkoni atau tidak? Silakan di komen. Ada mantan presiden yang baru demisioner dari jabatannya, bukan dialog di kampus, berdebat dengan mahasiswa akademisi, malah buka justip pilkada, belum lagi jadi juru kampanye. Ini gimana sih konsepnya? Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo dengan segala rasa culasnya. Terus lo nanya, bang emang mantan presiden gak boleh kampanye? Boleh-boleh aja, kan udah jadi warga sipil juga. Jangan kan saat jadi mantan presiden, lagi jadi presiden aja, buat Jokowi mas mau boleh dah, atur aja ganti aturannya. Cara terbaik menghukum Jokowi dengan segala pelanggaran dan juga kecacatan demokrasi yang dia buat, ketamakan kekuasaan yang dia lakukan, cara terbaik menghukumnya adalah jangan pilih kepala daerah yang di-endorse oleh Joko Widodo. Sederhana, singkat, padat. Kita ambil dua contoh endorsement Jokowi kepada calon kepala daerah, yaitu Lutfi di Jateng dan juga Ridwan Kamil di Jakarta. Lo tau nggak? Dua dukungan Jokowi ini itu seperti memvalidasi kalau ternyata saat jadi presiden, ya memang Jokowi itu ikut cawe-cawe. Contohnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bahkan awalnya harusnya yang maju itu adalah Kaesang, tapi kan MK gagalkan skenario itu. Yang kedua, sebenarnya Gerindra pengennya ngusung Sudaryono, tapi Jokowi ini ngelobi-lobi. Akhirnya Sudaryononya dijadiin Wamentan dan Lutfinya dimajuin jadi Cagup Jateng. Kenapa Jokowi segitunya pengen menang di Jateng? Gak lain dari Jokowi ingin mempermalukan PDI Perjuangan di kandang sendiri, itu Jateng. Ya ini tuh udah bukan lagi ngomongin soal rakyat. Jadi boleh dibilang ya, apa yang dilakukan Jokowi di Jawa Tengah ini memang salah satu bentuk di Jakarta, keinginannya untuk membalas kepada Megawati dan PDI Perjuangan. Yang kedua, dia lakukan segala cara untuk menjegal Anies Baswedan. Dan terciptalah Ridwan Kamil yang jadi produk dari Kimples dari Joko Widodo. Jadi kalau sekarang dia mendukung RK dan Lutfi, ya gue bener-bener udah di titik gak heran, gak kaget. Cuman nunggu waktunya aja, time will tell gitu. Apa tujuan Jokowi melakukan semua hal ini? Dua hal menurut gue. Yang pertama adalah jelas mempertahankan kekuasaan. Jangan lupa, anak dan juga menantunya masih di kekuasaan. Benar. Bobi lagi mau jadi sumut, Gibran sebagai wapres, Kaesang sebagai ketum parpol. Tentu dia pengen di pemilu 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, 5 tujuannya tahun memang lagi, sudah pasti tuh, dinasti kekuasaan ya. Berkuasa. Yang kedua, jangan-jangan Jokowi punya banyak kasus dan dia nggak mau sampai jadi powerless, nggak punya kekuatan, sehingga dia perlu naruh banyak orang di daerah, di eksekutif, di kepresidenan, supaya dia nggak tersandra, supaya dia nggak bisa dipenjara. Gue pribadi selain nggak percaya namanya santet, yang kedua gue nggak percaya kalimat yang berbunyi ketika beres saya akan kembali ke Solo. Bohong. Jokowi turun derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Jokowi malah milih banyak yang sangat menyayangkan apa yang dilakukan mantan presiden Jokowi ini ya. Di kampanye pilkada. Setelah kasus MK yang lalu, masih saja sampai saat ini tuh masih cawe-cawe ya terhadap pilkada. Pulang ke kampung ke Solo mau ngurusin cucu. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Emang kan Bapak apa yang diomongin selalu sebaliknya. Kayaknya nih ya, Pak Jokowi emang masih haus popularitas. Masih butuh exposure buat dikenang sama rakyat. Padahal udah ngebegal konstitusi. Anaknya udah jadi wakil presiden. Kok kelihatan masih nggak puas juga sama kekuasaan? Buktinya kemarin pas ditanya wartawan soal video Presiden Prabowo, dengan entengnya Jokowi ini ngasih keterangan ngawur soal undang-undang pemilu. Ini ketika dia ngomong soal 2017. pasal yang kampanye dia. Bisa nyantai dikit apa ya? Bawaannya pengen repot mulu jadi orang. Betah banget sih Pak di Jakarta. Jadi Jokowi bilang kalau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa presiden dan wakil presiden punya hak untuk berkampanye. Ya kita semua tahu, dan dulu undang-undang itu memang dibelokkan sama mantan presiden Jokowi, gitu loh. Saya aja orang dibelokkan, disalahgunakan undang-undang tersebut. Kok Anda bisa-bisanya punya logika ngawur? Di dalam undang-undang tersebut yang dimaksud punya hak adalah ketika si presiden atau wakil presiden emang berniat untuk ikut lagi kontestasi pemilu di periode berikutnya. Jadi si presiden tuh boleh ngambil cuti buat kampanye dirinya. Bukan malah kampanye calon kepala daerah. Itu sih namanya pelanggaran, Pak.
Coba bayangin, yang kayak gini-gini nih sesat pikiran ngajarin presiden yang sedang menjabat buat ngikutin cara berpikir dia. Detik-detik gigi copot. Detik-detik gigi palsu Ahmad Lutfi copot. Ini pas debat pilkada kemarin. Ya rakyat itu maunya cuman begini loh. Kalau pemilu itu kan memang pesta rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan itu tanpa cawe-cawe dari pemerintah gitu, apalagi sekelas presiden. Yang dimau rakyat cuman seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.